Mas punya perjanjian apa sebelum ke Polres Jakarta sama Reza, Mas? Saya selalu ngomong ya, ini bukti yang baru satu. Ini bukti 2016. Karena gini, saya menganggap itu keluarga. Saya tanya ke kalian, kalau saya sudah dianggap keluarga dan hubungannya baik-baik saja, apakah perlu hitam di atas putih? Enggak. Iya kan? Saya tanya, saya membeli lagu Keresa, ada kontraknya. Gentleman agreement semua. Betul. Itu ada juga Lutfi kan ditahan kontraknya sama dia kan. Waktu itu kakak Berbi Kumasari juga kontraknya nggak ada, yang saya lihat di YouTube. Cleo juga nggak ada kan. Begitupun dengan saya, kontrak lagu tidak ada. Tapi waktu 2016 ini kan saya baru-baru, saya nggak berani dong mengeluarkan uang. Betul kan? Karena ini surat yang dibikin sama Reza Herlambang, tertulis tangan, bermaterai dan ditandatangani sama dia, yang dikirim sama dia ke kantor saya, itu adalah pure penipuan, peminjaman, dan itu pinjaman, kalau mintanya saya nggak itu. Kita buka. Ada 8 hitam di atas putih, tapi saya buka 1. Oh, sorry. Ini waktu, saya maaf bukan tarik omongan ya, tapi saya kan selalu ngomong, mama datang saya robek. Ternyata saya nggak buang ini. Jadi waktu itu saya robek, terus saya umuk-umuk gini. Ini waktu saya bilang kalau mamahnya punya utang ke saya. Gitu. Jadi, tapi ini sudah selesai, sudah saya ikhlaskan. Ini cuma pembuktian omongan saya bahwa saya tidak bohong. Saya sudah robek, ya kan? Sudah saya robek dan saya ikhlas lillahi ta'ala di depan kalian ini saya buang, mama supaya tenang di surga. Ini saya buang. Ya. Terus ini ada pinjaman lagi mama 1.450.000. Bang tangguh bang. Ini pinjaman Pinjaman dari pinjaman mama ya? Almarhumah ya? Iya. untuk biaya berobat. Saya nggak tahu, tapi pinjam waktu itu, pinjam bayar tempat CBD waktu itu mau usaha. 2016? 2000, saya nggak tahu ini, ya mungkin. Ya, ini saya robek lagi karena mama sudah meninggal. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Ini ada adiknya, adik ipar, pinjam ke saya 5 juta 2018. Adik ipar ya. Ya, ada ipar. Ini pun saya sayang sama adiknya. Saya sangat sayang sama adiknya. Ini juga saya anggap ikhlas, saya robek. Buat Mungkin lihat kakak di sini. Mungkin kakak terkesan jahat di depan semua orang. Tapi ini buat Mungkin supaya kakaknya Reza Herlambang berubah. Dan ini 2016. Bang. Enggak. Pinjam siapa? Ini bang Bang, sini Bang. Foto dulu. Ini siapa? Reza. Ini kan Resanya. Jadi buat laporan. Oh, ini yang bakal jadi laporan yang ditanya sama Reza Salah soal satu. bukti. Salah satu Dari sekian banyak. Mau disobek juga. Boleh? Enggak. Boleh aja nih ngomong dulu. Totalnya berapa Mas? 219 juta. Nah, di 2018. 16. Tengah bang. Ini pinjaman ya Mas? Tadi dulu. Nanti saya Nanti. terangkan ini satu-satu. Boleh tunjukin detail Mas? Oke, saya detek. Ini adalah akumulatif dari perbuatan dia ke saya. Penebusan Serena mobil 158 juta. Dari mana timbulnya? Dia menipu saya. Menipu. Jelas menipu. 158 juta. Mobil ini adalah punya Iva, yang penyanyi itu. Kalau Bukan Iva Dewi, yang kemarin jadi korbannya dia juga. Jadi mobil ini adalah punya Iva yang dipinjam sama dia kemana-mana, dan dia melisingkan mobil itu atas nama saya. Dan uangnya saya nggak tahu, kemana. Dan itu dia saking dia haus uangnya, disangkanya orang leasing itu sudah transfer ke saya, dan saya sama seorang Reza Herlambang di mall, saya dicekek. Ini saya di depan semua orang, di depan mamanya Iva, saya dicekek begini. Saya yang nolong dia pakai nama saya, kredit duitnya buat dia. Terus dia karena dia haus uang, disangkanya uang kan gini. Lu tanya dong ke orang leasing, udah dibayar atau belum? Saking dia kebutuhan duitnya nih, mau gaya, belum, saya bilang. Akhirnya saya kayak dijebak di salah satu mall. Itu ada Iva diam di mobil kayaknya. Ada mamanya Iva, ada Tini, ada manajernya, ada Reza. Dia nyekek saya, udah setengah, udah kayak mau mati.
Ada orang leasing, ada orang showroomnya. Sakit hati saya. Di depan mall itu saya sujud sama Allah. Ya Allah, sakit hati saya. Biarkan kena sumpah saya orang di dalam sana. Itu IFA masih jaya, masih punya. Dan saya bilang, tunjukkan kekuasaanmu ya Allah, biar Serena itu saya yang bisa membayarnya. Akhirnya kacau kehidupan Iva, karena Iva dulu kan sama Reza nih. Akhirnya hancur, duitnya habis katanya mereka segala macem. Di 1 bulan aja dia saya nggak ngerti 1 bulan 2 bulan dia nggak bisa bayar. Pokoknya di beberapa bulan mobil ini sudah mau ditarik orang leasing. Akhirnya mereka ini yang kemarin menyerang saya nangis-nangis karena ini kan mobilnya Popon, mobilnya mamanya Iva. Iya kan? Harus ditebus, kalau enggak itu dilelang sama leasing. Saya berbesar hati. Mungkin ini saya bilang ini mungkin sumpah saya kali gitu. Kasihan juga saya melihat Ivanya. Melihat Ivanya, akhirnya saya dan mamahnya dan papahnya bertiga, karena itu atas nama saya. Kan saya yang bisa nebus. Akhirnya saya dengan mamahnya dengan papanya datang ke leasing itu, saya bayarin dan mobil itu saya bawa pulang dan saya kasih ke Iva mobilnya. Berarti selesai dong dengan Iva, urusannya dengan saya. Saya bilang diiming-imingin lagi sama dia, nanti gue bayar setelah dapat lagu dari siapa atau dari siapa, saya lupa gitu. Ternyata sampai sekarang belum dibayar. Apakah itu tidak nipu? Pakai nama saya, duitnya diambil, sayanya dicekek, terus dia nggak bayar sampai sekarang. Di sini ada penebusan Serena 158 juta. Apakah itu tidak nipu? Gitu. Oke. Waktu itu tahun 2016 kalau nggak salah dibikin grup NBM yang ada salah satu personil itu ada Brian Domani di situ. Dia minta pinjam ke saya 2 minggu untuk memproduseri lagu itu, satu single 26 juta. Nomor 2 26 juta. Oke. Ini yang lucu. Dia gadein Rolex palsu sama 10 juta. Gadein Rolex palsu 10 juta. Jamnya diambil lagi, duit kan gini, ya udah lu transfer dulu, nanti jamnya gua kasihin. Jamnya saya nggak dapat, duitnya belum dapat. Sekarang nipu bukan? Saya tanya, nipu bukan? Saya tanya ke kalian. Kalau ada yang bilang ini tidak nipu, pakar hukum manapun silakan saya laporin kalau memang ini bukan nipu. Tapi loh, saya aja nggak ngelihat jamnya. Dan dia bilang, kata kenapa nggak dikasih ke saya? Karena palsu. Dia sendiri yang ngomong. Tapi ada bukti chat semua. Ada. Sekarang gini, gak usah bukti chat, ini aja kan udah ngaku di hitam di atas putih. Nggak usah dong, sekarang dia yang bikin loh. Tidak ada saya, dengan kesadarannya sendiri di rumah dikirim ke kantor saya melalui salah satu jasa apa sih namanya? Kurir. Betul. Ya. Tanpa ada paksaan ya Mas buat ini. Enggak dong, saya nggak ada. Dia bikin sendiri dengan ikhlas. Ini dikirim ke saya nggak ada. Tulisan tangannya dia, tanda tangannya dia yang kirimin ke saya. Betul kan? Kan saya cuma ngomong gini, lu tulis aja apa yang lu pernah dapat dari gua. Ya berarti dia nulis dong 1, 2, 3 gitu. Kecuali saya yang bikin atau diketik saya nggak mau diketik pakai komputer waktu itu. Terus Garda Bangsa. Waktu itu dia kan PKB kan, pokoknya di salah satu partai ya. Dia jadi salah satu koordinator Garda Bangsa. Itu pun minta apa-apa ke saya, 10 juta buat Garda Bangsa. Ya, waktu itu kan Garda Bangsa tuh apanya satu partai itu kan gitu, saya nggak tahu. Itu 10 juta. Terus kan saya bilang, kalau apa-apa minta lewat emaknya, lewat manajernya segala macam gitu kan saya bilang. Kos waktu itu lewat Mbak Ade, manajernya 4,5 juta. Nih, 4,5 juta kos lewat Mbak Ade. Kos, bayar kos karena katanya kenapa saya bayarin, dia nggak bisa keluar, nggak bisa makan katanya. Saya dimintain tolong sama mamahnya, manajernya. Ya udah, saya bilang udah, akhirnya bisa makan, akhirnya bisa tidur lagi. Kurang gimana saya baik? Oke, kan saya nggak nagih, cuman dia nulis nih dengan kesadaran dia. Terus kos lewat mamah 4,5 juta lagi. Lu tulis aja deh, saya bilang terserah lu mau gimana apa ini. Terus tiket travel waktu itu untuk membiayai juga partai itu 10 juta. Katanya dia mau kemana gitu, acara apa. Dan di sini
Saya Reza Herlambang akan mengembalikan pinjaman uang tersebut apabila sudah ada pemasukan dan akan secepatnya dibayar. Demikianlah surat pernyataan ini bla 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 2016. Sekarang saya tanya ke penyanyi-penyanyi yang kemarin ada siapa di tahun berapa? Pasti setelah 2016 dong. Kak Cleo aja baru kemarin. Mana? Bayar nggak ke saya? Ada nggak 1 rupiah bayar ke saya? Jangan 100.000, 1 rupiah Reza Herlambang pernah bayar ke saya nggak? Coba. Terus kenapa masih baik ya Marisa? Ya kenapa keulang-ulang Kita gini, terulang lagi kita namanya keluarga. Kan saya kan sudah diangkat anak sama mamanya. Apakah saya berbuat baik melihat mamanya? Apakah saya salah melihat orang yang sudah terpuruk? Ya. Mamahnya ada di situ, minta tolong sama saya, dan saya lagi punya. Kenapa tidak melihat sisi baik? Merasa dimanfaatkan ya. Sama. Nah nanti kan mau ngelapor ini. Mm-mm. Tiba-tiba nanti Reza mungkin hubungin minta maaf lagi. Sudah tertutup pintu damai. Sudah tertutup pintu damai buat saya. Oh kali ini udah nggak ada. Udah nggak ada. Mas Kiki berarti tadi kan hampir 1 miliar, kemudian 200 Lebih, sekarang saya berbicara bukan hampir. Sekarang lebih dari 1 miliar di luar ini. Di luar ini lebih dari 1 dan miliar. di luar lagu yang 200 Di luar lagu 250 juta. Dan modusnya sama kan, tidak ada kontrak. Kalau saya mempermasalahkan lagu itu, saya bisa. Saya kontrak itu 5 lagu. Cuman karena Papa Herman ngasih saya 3. Sama kan modusnya kayak Iva, akhirnya orang tuanya yang menghandle itu. Gitu. Dan ini emang kuasa Allah ya. Emang yang salah harus salah, yang benar harus benar. Saya pun banyak dosa. Mungkin saya manusia yang paling banyak dosa di sini, tapi kalau saya punya hutang usaha, saya akan mengaku itu hutang. Saya baru tadi mau on the way ke sini. Tiba-tiba ada puluhan DM, mungkin hampir 100-an DM banyak. Korbannya banyak yang mend-DM saya, tapi saya tidak gubris. Gitu. Mana pernah saya menyangkut pautkan orang di kasus saya. Saya hanya fokus ke diri saya dan Reza Herlambang. Saya cuma mau membuka ke masyarakat adalah hati-hati. Seperti saya calon penyanyi yang cuma pengen berkarya sampai habis miliaran. Tapi ini kebenaran, saya dihujat, saya dikata-katain. Saya dibilang menutup rezeki. Gimana saya menutup rezeki? 8 tahun saya yang kasih rezeki. Allah mengasih rezeki keluarga Reza dan Reza melalui saya selama hampir 8 tahun. Hampir 9 tahun malah. Dari 2013 sih sebenarnya, 2012 akhir sampai 2019 gitu. Sampai 2022 kemarin mamanya sakit pun Allah mengasih rezeki, walaupun itu saya hutangan kan itu rezeki. Ngasih hutang lewat saya untuk Reza Herlambang dan keluarganya. Tapi sama dia dipergunakan dengan tidak baik. Gitu. Betul, dari situ. Jadi bohong kalau jadi gini, begitu dia keluar dari podcastnya Ferdi mendidih. Bukan saya doang, semua korbannya mendidih. Kalau bisa menjual drama itu, sedangkan ini gue saksi hidup, lu dapat sampai ratusan juta dari kita. Kita cuman mau membuka masyarakat. Masyarakat cuman begini sekarang ngomong. Kasih dong kesempatan Reza. Kenapa nggak dari dulu? Mamanya sakit. Parah. Apa saya tega? Cuma dalam hati saya, mamanya meninggal. Kalau mamanya nanti meninggal dan dia masih begitu, habis lama gua kelar hidup. Bukan kelar hidup mati ya, maksudnya kelar perbuatan jahat lo ini gitu. kalau kan itu hampir semuanya ketipu ya calon-calonnya itu. Saya nggak tahu kalau yang Itu lain ya. uangnya untuk apa sih? Foya-foya. Kalau yang duit saya tahu sana foya-foya. Baik, Membelikan orang barang, gini ya. Ada satu hal miris. Dia bisa membelikan orang iPhone, kan dari saya uang itu. Saya nggak tahu deh kalau yang lain. Kan dibeliin Cleo waktu itu katanya. Itu beda lagi. Ini dia membelikan orang, bukan dia dibeliin. Kalau Cleo kan dia. Oh, oke. Nah, Bukan orang untuk lain. Uang yang dari hasil saya yang ini, itu. uang yang dari saya ini yang buat mamanya sakit, itu buat membelikan anak iPhone. Orang saya nggak tahu deh. Untuk Tuh, orang lain. Untuk orang lain dan transfer 5 juta. Sedangkan besoknya mamanya nangis-nangis minta uang transfer saya 300.000 di Uber pinjol. Saya ini kan anak angkat. Udah ngasih pinjem lewat saudara angkat saya, ternyata dizolimin. Harusnya kan anak angkat yang ngejolimin emak angkatnya. Ini anak angkat yang ngasih ngejolimin anak kandung. Dengan tampilan yang kayak malaikat, ya kan?
yang kayak ngomongnya lemah lembut, tutur katanya bagus. Apakah kita tidak tertipu kalau saya tidak berspeak up? Betul kan? Kenapa Mas Kiki? Kan semua sama nih. Mau KBRB, mau IPA, mau Ritasan pasti ngomong. Resa kan ngomong itu sopan. Sampai kita nggak ngerti harus gimana lagi ketemu dia. Dan saya juga nggak ngerti emang. Kita udah menggebu-gebu nih, kalau ketemu dia kita iya mas gitu lagi. Terus tadi dia sempat bayar uang kos 4,5 juta itu per bulan. Per bulan 4,5 juta. Gimana dia katanya hidup susah, bayar kos aja 4,5 juta. Kos di mana? Kosan elit apa Elit dong di daerah Mampang. Ini kan ada nih. dibayarin, Bang. Di W Residen Jalan Mampang. Ini yang diakuin sama dia. Kalau saya sih lebih dari 11 kali bayarin mah gitu. Tapi kalau dia akuin 2 kali karena melalui Mbak Ade dan mamahnya. Kalau yang melalui saya kan cuma bukti transfer. Tapi dia punya barang kredit gitu nggak sih mas? Oh punya, sangat punya. Mungkin maksudnya Sekarang gini jangan uangnya dilihat. investasi gitu. Ya enggak dong, buat poya-poya. Pernah ngegapin nggak? Pernah Seperti ngegap? apa mas? Kenapa? Gaya. Ya sekarang dia beli iPhone, beli barang-barang branded, sewa apartemen,